Halo everyone, selamat datang di kelas Matematika oleh Miss Melanie Claudia. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja sih capaian pembelajaran yang harus kita pahami setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu membaca nama bilangan. Lalu yang kedua, siswa mampu menulis lambang bilangan. Lalu yang ketiga, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai tempat bilangan. Lalu yang terakhir adalah siswa mampu menyelesaikan operasi hitung dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca dan menulis bilangan. Perlu kalian ketahui adalah nama bilangan dan lambang bilangan itu berbeda. Lambang bilangan adalah berupa angka, sedangkan nama bilangan berupa huruf-huruf. Oke, kita lihat ya contohnya. Miss akan menunjukkan lambang bilangan dan nama bilangan. Angka 9 ditunjukkan dengan lambang bilangan 9 dan nama bilangannya adalah 9. Angka 12 ditunjukkan dengan lambang bilangan 1 dan 2 dan nama bilangannya 12. Angka 37 ditunjukkan dengan lambang bilangan 3 dan 7 dan nama bilangannya adalah 37. Selanjutnya kita akan membahas apa itu nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Untuk menentukan nilai bilangan selalu dimulai dari kanan. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan. Perhatikan kotak-kotak yang di atas. Ini adalah satuan, puluhan, dan ratusan. Jika kita menulis angka 284 yang dibaca 284. Bagaimana cara kita menentukan nilai bilangannya? Kita mulai dari yang paling kanan. Angka 4 menepati satuan. Angka 8 menepati puluhan, dan angka 2 menepati ratusan. Sekarang kita mempunyai angka 157. Nah, sekarang coba kalian menentukan nilai tempat bilangannya ya. Kira-kira angka 7 menempati tempat bilangan berapa ya? Angka 7 menempati tempat bilangan satuan. Angka 5 menempati tempat bilangan puluhan. Dan angka 1 menempati tempat bilangan ratusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara membandingkan bilangan. Dalam membandingkan bilangan, kita menggunakan kata lebih dari dengan simbolnya seperti ini. Untuk memudahkan untuk mengingatnya, apabila kita menarik garis seperti ini, akan membentuk menyerupai huruf B. Kemudian, kita akan menggunakan kata kurang dari dengan simbol seperti ini. Kita dapat mengingatnya juga apabila kita menarik garis menyerupai huruf K. Lalu, kita menggunakan simbol sama dengan simbolnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, ayo kita coba membandingkan dua bilangan. Di sini, Miss mempunyai bilangan 124 dengan 147. Kira-kira 124 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 147 ya. Untuk mengetahuinya, coba kita lihat. Kita lebih dahulu menentukan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. 124 ini sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Sedangkan 147 ini sama dengan
100 ditambah 40 ditambah 7. Langkah yang pertama, kita perhatikan terlebih dahulu nilai ratusannya. Nah, ternyata nilai angka pada tempat ratusannya itu sama. Karena nilai tempat ratusannya ini sama, kita lanjutkan lihat nilai puluhannya. Nilai puluhannya ternyata nilai angka pada tempat puluhan berbeda. Karena nilai puluhannya berbeda, kita tidak perlu lagi lihat nilai satuannya. Cukup membandingkan nilai puluhannya saja. Kita lihat 20 dan 40. 20 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dengan 40? Ya, betul. 20 itu kurang dari 40. Karena 20 itu lebih kecil nilainya daripada 40. Sehingga kita dapat simpulkan 124 itu kurang dari 147. Atau kita dapat menuliskannya dengan simbol 124 kurang dari 147 ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Miss punya angka 315 dan angka 214. Sama halnya seperti yang sebelumnya ya. Terlebih dahulu, kita menentukan nilai ratusan, puluhan, satuan. 315 adalah sama dengan 300 ditambah 10 ditambah 5. Dan 214 adalah 200 ditambah 10 ditambah 4. Langkah yang pertama, kita akan tentukan dahulu nilai ratusannya. Nah, ternyata nilai ratusannya itu berbeda. Jadi, kita tidak perlu lagi melihat puluhan dan satuannya. Kita lihat ratusannya saja ya. Kita lihat 300 dan 200. 300 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dengan 200? Ya, betul. 300 itu lebih dari 200. Karena 300 itu lebih besar nilainya daripada 200. Sehingga dapat kita simpulkan 315 lebih dari 214. Atau kita dapat menuliskannya dengan simbol 315 lebih dari 214. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Dalam hal ini, kita juga akan mencari nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Sama halnya seperti pembahasan kita yang sebelumnya ya. Di sini, Miss punya 3 bilangan. Yang pertama, 120, 131, dan 145. Agar memudahkannya, kita menentukan nilai ratusannya terlebih dahulu. Perhatikan angka-angka di bawah ini untuk menentukan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Pada bilangan 120, kita dapat melihat ratusannya itu adalah 1. Pada bilangan 131, kita juga melihat ratusannya adalah 1. Dan pada bilangan 145, kita juga melihat ratusannya adalah 1. Karena nilai ratusannya sama, kita coba lihat ke nilai puluhannya. Nah, ternyata nilai puluhannya berbeda. Coba kita lihat. 120 nilai puluhannya itu adalah 2. 131 nilai puluhannya 3. Dan 145 nilai puluhannya 4. Karena nilai puluhannya berbeda, jadi langsung dapat kita tentukan nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Yap, 4 adalah nilai yang paling besar. Dan 2
adalah nilai yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita dapat urutkan bahwa nilai yang paling kecil hingga terbesar adalah 120, 131, dan yang terakhir adalah 145. Sedangkan nilai dari terbesar hingga terkecil adalah 145, 131, dan 120. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung. Operasi hitung melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita mencoba untuk menjumlah dengan cara bersusun. Perhatikan contohnya ya. 150 ditambah 117. Menjumlahkan dengan cara bersusun, kita selesaikan urut mulai dari satuan terlebih dahulu ya. 150 ditambah 117. 0 ditambah 7 sama dengan 7. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk hasilnya adalah 150 ditambah 117 sama dengan 267. Selanjutnya, untuk pengurangan lakukan hal yang sama ya. 150 dikurang 117. Mengurangkan dengan cara bersusun, kita selesaikan urut mulai dari satuan terlebih dahulu ya. 150 dikurang 117. 0 dikurang 7 itu hasilnya minus. Agar tidak minus, satuan 0 kita ambil puluhannya 1 dari 5. Sehingga dihasilkan 10 dikurang 7, hasilnya adalah 3. Kita letakkan di satuan. Lalu selanjutnya di bagian puluhan 5 sisa 4. Maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Di bagian ratusan 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 tidak perlu dituliskan. Maka 150 dikurang 117 sama dengan 33. Ayo kita simak penjelasan berikut ini ya. Dalam operasi hitung penjumlahan berlaku asosiatif, komutatif, dan distributif. Lalu di pengurangan hanya berlaku asosiatif, komutatif, dan distributif saja. Sedangkan di perkalian yang hanya berlaku adalah asosiatif dan komutatif saja. Sedangkan di pembagian tidak berlaku apapun. Melalui penjelasan tersebut, ayo coba selesaikan contoh soal di bawah ini. Soal yang pertama, 200 tambah 10 dibagi 2 dan dikali 3. Untuk pembagian dan perkalian dalam soal, kita selesaikan dahulu perkalian dan pembagian untuk diselesaikan. Maka 10 bagi 2 sama dengan 5. Lalu dikalikan 3 sama dengan 15. Maka 200 ditambah 15 sama dengan 215. Yang terakhir kita akan membahas tentang materi pemecahan masalah. Di sini Miss mempunyai contoh 2 soal. Yang pertama, masalahnya adalah, ayo disimak ya, baik-baik ya. Paman mempunyai 8 pak pensil. Setiap pak berisi 12 pensil. Bila seluruh pensil dibagikan kepada 16 anak yang sama banyak, maka setiap anak akan memperoleh berapa pensil? Ayo, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, kita buat dulu ditanyanya. Yang ditanya adalah, Paman punya 8 pak pensil. 1 pak berisi 12. Lalu total anak yang mau dibagikan adalah 16 anak. Yang ditanya, berapa pensil yang diperoleh setiap anak? Lalu kita jawab. Ayo perhatikan baik-baik ya.
8 dikali 12 dibagi 16. Hasilnya adalah 6 pensil. Jadi, setiap anak memperoleh sebanyak 6 pensil. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat.